Namo Buddhaya, keluarga Dhamma TV jumpa lagi dalam acara kita yaitu Manage Your Mind, menata ruang batin. Kadang-kadang kita perlu juga tidak hanya menata interior di dalam rumah, tetapi rumah batin ini perlu juga ditata. Mengapa harus ditata? Itu banyak sekali hal-hal yang memang amburadul ada di dalam batin kita. Sudah selayaknya batin ditata. Kali ini Manage Your Mind mengambil satu tema yaitu keyakinan pada Tripitaka. Kita semua tahu sejak kita kecil dahulu di SD ada pelajaran tentang kitab-kitab suci agama Islam, agama Hindu, dan agama Buddha. Nah, di situ ada kitab agama Buddha adalah Tripitaka. Nah, kali ini kita menggelar tentang keyakinan warga Buddha kepada Tripitaka. Tentu saja saya tidak sendiri. Telah kami undang di studio yaitu Sang Pertapa yang Maha Mulia Bante Tejapuno. Beliau jauh-jauh dari wihara di Surabaya. Kita sapa dahulu beliau. Rahayu Bante. Rahayu Ibu Hani dan juga pemirsa dari Dhamma TV dimanapun berada. Saya berharap pada kesempatan ini kondisinya semuanya sehat-sehat dan bisa menjalankan aktivitas, kegiatan dan juga tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sehingga harapan untuk hidup bahagia semoga bisa tercapai. Iya, terima kasih Bante. Bante datang dari Surabaya tentu juga untuk melaksanakan satu tugas mulia yang diperlukan oleh banyak umat Bante. Kali ini tema kita adalah tentang Tripitaka sendiri. Sebenarnya penjabaran tentang Tripitaka sendiri itu mohon bagaimana Bante? Ya, baik. Kita juga meyakini bahwa memang di dalam setiap keyakinan memiliki pegangannya, memiliki dasarnya, pedomannya yang dijadikan sebagai jalan untuk kita meniti kehidupan. Nah, tentu saja di dalam kitab suci itulah yang sepatutnya untuk kita pelajari, untuk kita mengerti isinya, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apabila kita tidak mengerti, mengetahui tentang isi dari kitab suci itu sendiri, maka kita juga belum tentu dikatakan sebagai umat yang benar. Begitu. Karena seseorang yang punya keyakinan yang benar pasti mengetahui apa yang diajarkan di dalam keyakinan-keyakinannya itu. Nah, tentu saja kalau kita melihat seperti yang Ibu Hani tadi sampaikan, bahwa di setiap keyakinan punya kitab suci, ya. Ada Tripitaka sebagai kitab suci agama Buddha, ada Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam, ada Alkitab Injil yang berkeyakinan Kristen, kemudian ada Weda dari Hindu. Ya, jadi semuanya memiliki kitab sucinya masing-masing. Nah, tentu saja kitab suci ini kita yakini sebagai ajaran dari gurunya itu. Jadi setiap keyakinan memiliki guru-gurunya, memiliki nabi-nabinya. Maka dari itu tidak salah apabila kalau kita sebagai umat beragama harus mengerti, mengetahui kitab sucinya masing-masing. Nah, tentu saja kadang-kadang karena tidak adanya media untuk bertemu, terkadang seseorang berpikiran negatif dari keyakinan orang lain. Jadi ini karena kita memang kadang-kadang melihat keyakinan atau ajaran-ajaran yang lain tetapi tidak mengetahui sesungguhnya apa yang diajarkan di dalam keyakinan-keyakinan itu. Nah, di dalam kitab suci Tripitaka yang menjadi pedoman umat Buddha, dikatakan di sana itu sebenarnya dari intisari yang juga dapat kita ambil bahwa sebuah keyakinan itu akan memberikan hasil, memberikan manfaat pada saat kita terapkan
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk menerapkan itu sendiri, kita harus memiliki dasarnya, memiliki pedomannya. Pedomannya apa? Pedomannya yaitu kitab suci itu sendiri, Tripitaka. Jadi kalau dilihat dari hurufnya Bante ya, apa ada hubungan dengan Tri dan Pitaka? Ya, jadi begini, teori juga menentukan praktek dan hasil. Nanti kalau kita memiliki sedikit teori tapi juga dipraktekkan, kita tetap akan mendapatkan hasil dari apa yang kita pelajari itu, meskipun sedikit, tapi kita pasti akan mendapatkan hasil dari yang kita praktekkan tadi. Tapi kalau seumpamanya kita mengetahui banyak tapi tidak dipraktekkan, kita pun juga tidak akan mendapatkan hasilnya. Jadi ini permasalahannya bukan teorinya kita banyak-banyakan, bukan, tapi lebih ditekankan kepada praktek pelaksanaannya. Jadi di dalam ajaran Buddha itu menjadi pedomannya di mana teori, praktek, dan hasil. Kalau kita menginginkan hasil yang baik, tentu memerlukan praktek. Praktek dengan baik apabila kita juga memiliki teori yang benar. Begitu teorinya kita memiliki, kemudian kita praktekkan, baru kita akan memperoleh hasilnya. Nah, teori-teori inilah yang dituliskan, yang disampaikan oleh Sang Buddha, kemudian dituliskan oleh para murid-muridnya, yang kemudian disebut dengan Tripitaka. Nah, Tripitaka itu sendiri atau ajaran-ajaran Buddha itu sendiri ya dikemas dalam Tripitaka itu. Ajaran Buddha itu disebut Dharma, ya, Dharma, ajaran Sang Buddha, ajaran yang sifatnya sebenarnya universal. Gitu. Jadi siapapun yang mengetahui, yang mempelajari dan mempraktekkan, dia pasti akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia praktekkan itu. Tapi untuk supaya kita bisa benar-benar mempraktekkan dengan baik, dengan benar, dan hasilnya sempurna, kita memerlukan pegangannya, pedomannya, yang disebut Tripitaka tadi. Yang disebut Tripitaka, Tri itu 3, Pitaka itu kelompok atau keranjang. Jadi pada saat pesamuan para biku setelah Sang Buddha parinibbana atau wafat, para biku ini berkumpul untuk menuliskan. Jadi kalau dulunya setelah Sang Buddha tidak ada, ini masih diulang secara lesan oleh para biku. Ya, diulang ajaran Sang Buddha itu tentang apa-apa saja di sana diulang oleh para bante ini, disaksikan, didengarkan oleh para biku yang lain yang mengulang satu begitu. Jadi kalau Vinaya Pitaka itu diulang oleh Bante Upali, kemudian Sutta itu diulang oleh Bante Ananda, kemudian tentang Abhidhamma diulang oleh Bante Kassapa. Jadi 3 bante ini yang mahir di dalam bidang Tripitaka tadi. Jadi Tripitaka itu 3 keranjang besar, setelah dituliskan disendirikan. Ini Vinaya Pitaka yang berisikan tentang aturan-aturan dari kehidupan berumah tangga sampai kehidupan para biku. Itu aturan kemoralan, aturan perilaku seperti itu. Kemudian yang Sutta Pitaka ditulis lagi, ternyata dikelompokkan lagi menjadi satu keranjang lagi. Di situ tentang sutta-sutta ajaran Sang Buddha yang sifatnya kecil, menengah, dan panjang. Itu dikelompokkan menjadi satu keranjang yang disebut dengan Sutta Pitaka. Kemudian Bante Kassapa tadi mengulang tentang Abhidhamma Pitaka. Nah, Abhidhamma Pitaka ini diulang, setelah itu dituliskan, dikelompokkan menjadi Abhidhamma Pitaka. Ya. Nah, jadi ketiga hal inilah yang disebut dengan Tripitaka. Kalau misalkan kita mencoba untuk satu saja Bante di dalam hidup ini, hanya mengeterapkan Sutta Pitaka saja, apa keberatannya atau bagaimana Bante? Jadi seseorang itu bisa mencapai mengerti tentang kebenaran dan sampai akhirnya mendapatkan hasil. Ini ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan nih Bu Hani ya. Jadi seperti hanya kalau seseorang itu mau tahu sampai di tujuan, memiliki tujuan dan sampai di tujuan dengan selamat, itu kan harus ngelewatin jalannya, melalui jalannya. Ya. Tapi kita juga harus tahu
di sana itu ada pagar-pagarnya. Pagar-pagarnya ini bisa diistilahkan larangan-larangan atau aturan moralitasnya tadi, kemoralan. Nah, kalau kemoralannya ini ditabrak terus, nah ini tidak akan bisa sampai. Kita mempraktekkan bagaimanapun juga tidak akan sampai kepada pitaka berikutnya begitu. Untuk mencapai tujuan tadi, untuk mencapai tujuan hidupnya. Jadi Tripitaka ini kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita bahwa ini adalah murni dari ajaran Buddha yang apabila kita pelajari dan kita praktekkan akan menghantarkan kita kepada pencapaian kebahagiaan yang tertinggi. Apakah itu yang disebut nibbana atau nirwana? Ya, betul. Itu yang disebut dengan nirwana tadi, bisa mencapai nibbana tadi, mencapai padamnya kilesa, bisa mencapai itu karena Winaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka, Sutta Pitaka yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi bukan hanya kita pelajari, tapi di sana perlu penekanan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya itu. Luar biasa. Jadi ternyata kita keluarga Dhamma TV tidak hanya belajar, membaca, menghafalkan, melantunkan saja isi Tripitaka. Ternyata ada yang penting, yaitu mempraktekannya dalam keseharian kita, perilaku sehari-hari. Kita akan lebih dalam setelah yang satu ini. Terima kasih, Manage Your Mind masih berada di ruang keluarga Anda. Baik, kita lanjut bincang-bincang kita kali ini tentang keyakinan di dalam Tripitaka. Bicara kita tentang di sini Winaya Pitaka. Baik Bante, Winaya Pitaka sendiri, apalagi Bante yang masih bisa kita teladani. Jadi kalau tadi itu sudah ada latihan moralitas yang sepatutnya untuk diterapkan oleh perumah tangga, ada Istamanira dan juga ada para biku. Tentunya kalau kita melanggar itu juga ada akibat-akibat yang terjadi pada kehidupan kita. Jadi misalnya kita melakukan pembunuhan makhluk hidup, akibatnya apa kalau kita melakukan pembunuhan makhluk hidup, menyiksa kehidupan makhluk yang lain ya? Kita menyadari bahwa sesungguhnya semua orang, semua makhluk itu menginginkan hidup yang bahagia. Tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya menginginkan itu. Jadi di sana penekanannya adalah kita dilarang untuk mencari kebahagiaan di atas penderitaan makhluk lain yang sama-sama menginginkan hidup bahagia. Nah, kalau kita melakukan pembunuhan atau penyiksaan makhluk hidup, Bante, apa yang terjadi? Biasanya akibat yang kita peroleh, kita akan memiliki sakit-sakitan. Ya, kita mudah sakit-sakitan. Kemudian yang kedua, kita itu bisa memiliki usianya pendek. Jadi dengan membunuh makhluk hidup menyebabkan kita memiliki usianya pendek. Kemudian kalau kita membunuh, menyiksa makhluk hidup, kita pun kalau misalnya terkondisi terlahir kembali itu dalam kondisi cacat. Seperti itu. Makanya kalau kita ngelihat usia manusia ini bukan tambah semakin panjang, tapi semakin pendek begitu. Karena moralitas tadi tidak ada yang utuh dijalankan, semuanya dilanggar begitu. Kenapa usianya pendek? Nah itu tadi, dari mulai pikiran, ucapan, perilakunya melanggar dari latihan moralitas tadi yang menyebabkan dia ada sebab yang dia tanam yang mengakibatkan dia memiliki kondisi itu. Jadi misalnya kalau tadi melakukan pembunuhan makhluk hidup, menyiksa makhluk hidup, usianya menjadi pendek, sakit-sakitan dan atau dalam kondisi cacat. Itu kalau kita melakukan pembunuhan makhluk hidup. Secara otomatis sesungguhnya kita memberikan makanan bagi batin kita kondisi yang tidak baik, bukan hal yang bagus yang kita berikan. Sehingga kalau kita misalnya melanggar dari sila-sila tadi, kita ditekan oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Orang yang suka membunuh, orang yang suka melakukan pencurian, perbuatan asusila, berbohong, semuanya mengalami kondisi itu. Tidak ada orang yang misalnya selingkuh happy-happy, tidak ada. Dia ketakutan dengan pasangannya, takut ketahuan dan lain sebagainya, takut nanti kena penyakit ini penyakit itu ada yang membuat dia terbebani. Nah, sila ini sendiri sesungguhnya juga menjadi dasar untuk kita mempraktekkan meditasi. Kalau silanya buruk juga meditasinya tidak akan bisa lancar, tidak bisa berkembang.
Otomatis ya. Iya. Biasanya orang yang galau, yang mungkin sedang ketakutan, mungkin sedang tertimpa under pressure begitu, kelihatannya juga sulit untuk mencapai ketenangan. Tenang aja, jangan meditasi Bante ya. Betul. Tenang aja dulu. Sudah sulit sekali. Iya. Bagaimana meditasi bisa tercapai kalau hati tetap galau? Betul sekali. Jadi kalau misalnya tadi di dalam menjalani kehidupan kita ini menerak pagarnya tadi, larangan-larangannya tadi, ada aturan pemerintah yang mengatur itu. Jadi kalau orang suka membunuh, suka mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan, itu jatuhannya, hukumannya yang nyatanya sekarang penjara atau digebukin orang. Nah, langsung ya? Iya. Tapi kalau misalnya sebagai seorang samanera atau sebagai seorang biku, kalau misalnya melanggar itu, yang maksudnya aturan kehidupannya tadi, apa yang terjadi? Ya selain mendapatkan sanksi dari peraturan pemerintah tadi, dia pun juga mendapatkan sanksi dari kehidupannya sebagai seorang samana atau sebagai seorang biku. Jadi di sana ada peraturan yang kecil, menengah, dan atas. Jadi peraturan yang berat. Kalau orang melanggar peraturan yang berat, dia harus keluar dari kehidupan bikunya. Kalau misalnya peraturan yang dilanggar ini ringan, ya tentu saja masih ada hukumannya apa, sampai nanti dia bisa keluar dari permasalahannya itu, seperti itu. Dikucilkan, disuruh melakukan sanksi-sanksi seperti itu. Itu yang disebut dengan winaya. Winaya. Ada aturan-aturan dan ada sanksi-sanksi yang dijatuhkan apabila seorang biku samanera melanggar dari itu. Sila-sila tadi. Tentang Sutta Pitaka, Bante. Ini juga kami belum tahu sama sekali. Memang. Jadi kalau tadi di dalam Tripitaka itu ada Vinaya, ada Sutta. Sutta ini ada ajaran-ajaran Sang Buddha yang murni dari ajaran Sang Buddha. Jadi kalau kita melihat di dalam Parita itu sebenarnya di sana ada bukan keseluruhannya ajaran Buddha, tapi ada seperti halnya pata, ya. Jadi Parita, Gata itu sebenarnya pujian-pujian kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi kalau yang misalnya di sana itu ada tulisannya Karania Mita Sutta, Manggala Sutta, Abhidhamma, Karania Mita Sutta, Ratana Sutta, kemudian Dhamma Cakkappavattana Sutta, yang ada akhirannya Sutta-Sutta itu adalah murni dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Seperti itu. Jadi kalau yang Sutta-Sutta tadi ada ajaran yang pendek, ada ajaran yang menengah, dan ada ajaran yang panjang, seperti itu. Isinya Bante satu atau sedikit aja isinya. Kalau Bante menyampaikan ini nanti mungkin memerlukan berhari-hari, bahkan mungkin tahunan untuk bisa menyelesaikan, karena Tripitaka sendiri itu sesungguhnya kalau bisa Bante katakan di sini mencapai 84.000 pokok ajaran. Luar biasa. 80.000 pokok ajaran. Tapi Sang Buddha sendiri juga mengatakan bahwa dari sekian banyaknya ini, nanti mungkin suatu saat kita akan bahas satu demi satu sutta apa aja yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha. Tetapi di sana dari semua sekian banyaknya ini hanya bisa disimpulkan menjadi beberapa bait syair. Itu saja. Yang isinya apa? Yang isinya adalah Kanti Paramang Tapo Titika, Nibbanang Paramang Wadanti Buddha. Artinya kesabaran itu adalah praktek yang tertinggi. Nibbana itu kebahagiaan yang tertinggi. Padamnya kotoran atau padamnya kilesa, bersihnya batin kita itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi tujuan kita adalah membersihkan batin kita sampai benar-benar bersih murni. Seperti itu. Padahal tiap hari banyak yang ngotot di Bante. Kita sudah bersih, berusaha suci ya, tapi ada aja yang ya tadi mungkin ada yang SMS jelek, ada yang bisik-bisik jelek. Nah, aduh itu gimana Bante? Nah, tergantung kita mau terbawa sama mereka atau kita tetap menjaga batin kita sendiri. Kalau kita mau terbawa oleh mereka ya tentu saja kita akan kotor juga.
Tapi kalau kita gitu bisa ya? menjaga diri kita sendiri, ya kita tidak akan kotor. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengotorin kita kecuali kita mengizinkan untuk dikotori. Wah, Begitu. itu dia. Ya. Jadi intinya lagi yang di sana dikatakan bahwa tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan pikiran. Itulah inti dari ajaran para Buddha. Sutta tadi? Iya, sutta tadi itu sekian banyaknya. Intinya itu kalau pendekkan menjadi itu. Kesabaran adalah yang tertinggi, nirwana adalah kebahagiaan tertinggi. Tidak melakukan kejahatan, melakukan kebajikan, menyucikan pikiran. Itulah inti dari ajaran para Buddha. Ya, cuma itu aja intinya. Tapi kalau kita mau mempelajari salah satu di antara sutta-suttanya, monggo kerso, silahkan saja. Misalnya di sana sebagai panduannya, misalnya ada Digha Nikaya, ada Samyutta Nikaya, kemudian juga ada Anuttara Nikaya, ada Kundaka Nikaya. Itu Bante, seperti histori-histori begitu? Itu kumpulan-kumpulannya dari ajaran-ajaran Buddha. Jadi dikumpulkan menjadi ini yang bagian-bagian pendek, ini yang bagian-bagian panjang, ini yang panjang begitu. Jadi itu dikumpul-kumpulkan begitu menjadi seperti itu. Nah, nanti di sana juga banyak sekali masih, misalnya kita bisa mempelajari dari ada Sutta Pitaka tadi, di sana ada Kundakapata, Dhammapada, kemudian Dhammapada Atthakatha, itu bisa menjadi referensi untuk kita menambah pengetahuan kita tentang apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Seperti itu. Sekarang saya tanya sedikit Bante ya. Kalau kita pergi ke wihara, ada satu alunan lagu-lagu yang demikian indah yang disebut parita. Nah, ini bagian yang mana parita itu, Bante? Ya, jadi memang para Bante, kami juga mohon maaf sebelumnya, para Bante di Indonesia ini bukan orang yang mahir di dalam bahasa Pali. Padahal ajaran Buddha ini banyak yang dituliskan dengan bahasa Pali, bahasa yang dekat dengan bahasa yang digunakan oleh Buddha pada waktu itu. Maka kalau kita ingin mengetahui tentang ajaran Buddha, harus mempelajari bahasa Pali. Sedangkan para Bante di Indonesia ini sibuk sekali dengan waktu untuk membina umat, tidak ada waktu untuk mempelajari dari bahasa Pali itu. Seperti itu. Nah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk saat ini yang kita bisa pegang itu adalah tulisannya ada Parita Suci. Parita Suci itu adalah sutta-sutta tadi, Parita Sutta Gatha tadi yang dituliskan dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Yang jumlahnya juga masih sangat sedikit, ada beberapa saja, Mas. Beberapa saja? Masih beberapa saja. Dari isi Tripitaka? Masih belum sekian persennya. Luar biasa sekali. Belum sekian persennya. Apabila sebuah Tripitaka ini sama sekali belum sekian persennya dari isi Tripitaka itu sendiri. Baik, jangan kemana-mana, kita coba lagi bertanya, mencari keterangan tentang Parita dan Tripitaka itu sendiri setelah yang satu ini. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dalam Manage Your Mind kali ini. Kita bersama Yang Mulia Bante Tejabunu. Kita sedang membahas tentang Tripitaka. Tadi saya tanyakan Bante, bagaimana sih parita-parita itu? Bante berkata bahwa itu belum sepersekian persennya yang sudah dijabarkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Pali. Waduh, berarti kita masih belum mengerti banyak sekali Bante. Isi Tripitaka yang kecil itu aja sudah membuat begini Bante. Mendah, istilahnya mendah. Andai kita bisa tahu isi dari Tripitaka keseluruhannya. Nah Bante, kita Sutta Pitaka, apa ada tambahan atau kelanjutan Bante sebelum kepada Abhidhamma? Ya, jadi memang kami para Bante itu ada usaha-usaha untuk memang menerjemahkan bahasa Pali yang juga memang ada terjemahan ke bahasa Inggris untuk ditranslate lagi kepada bahasa Indonesia, dan itu ada upaya terus untuk mencetak
Tripitaka itu, meskipun belum sampai saat ini belum lengkap seperti itu. Harapan kami ya memang bisa menunjukkan inilah kitab sucinya agama Buddha itu, seperti itu. Memang sangat sulit, tapi kita terus berusaha untuk mewujudkan itu supaya kita sendiri sebagai umat Buddha mengetahui isinya dari ajaran Sang Buddha itu. Karena kalau kita melihat masyarakat Budi sendiri juga tidak begitu mengetahui tentang ajaran Buddha Tripitaka ini, karena yang berkembang yang kelihatan saat ini adalah tradisi-tradisi yang sesungguhnya itu di luar dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Intisari ya. Jadi kalau kita memang mau mempelajari ajaran Buddha itu ya memang ada bungkusnya, ada dalamnya, isinya. Jadi kalau kita melihat bungkusnya, tradisi-tradisi tata cara upacara, nah tentu saja kita tidak akan sampai pada ajarannya. Jadi kalau kita mau mencari ajarannya, singkaplah bungkusnya, baru kita akan tahu isinya. Seperti itu. Jadi yang kita butuhkan memang yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita adalah ajarannya ini. Dan siapapun ya, siapapun yang bisa mengerti, menembus tentang hal kebenaran ini, dia bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi tadi. Jadi tidak pandang bulu, Bante? Tidak pandang bulu, tidak peduli itu di KTP-nya tulisannya keyakinannya apa. Tapi yang pasti kalau dia bisa mempraktekkan kebenaran yang sifatnya universal itu, dia akan bahagia hidupnya. Seperti itu. Jadi memang ini ajaran yang sifatnya universal. Jadi makanya di dalam ajaran Buddha pun juga tidak mengatakan bahwa siapapun yang menjadi umat Buddha ada jaminan masuk surga. Tidak ada istilah begitu. Jadi siapapun yang mampu mempraktekkan hidup sesuai dengan kebenaran, dia akan hidupnya bahagia. Tidak peduli orang itu KTP-nya apa, mau tinggalnya di benua mana, mau orangnya orang seperti apa, kalau dia memang hidup sesuai dengan kebenaran, dia akan bahagia karena praktek itu. Jadi itu tanpa memandang ras, tempat tinggal dan sebagainya, dan itu konstan ya Bante. Konstan kalau melakukan itu hasilnya begini, langsung dibayar di situ. Sekali, Ibu. Luar biasa. Jadi memang di sana itu banyak sekali yang bisa kita jadikan pedoman. Jadi tadi yang kalau Bante katakan di dalam Parita itu sendiri kan di sana juga ada misalnya Karaniamita Sutta ya. Kemudian adalah Manggala Sutta. Manggala Sutta itu berisikan tentang 38 berkah yang dapat kita peroleh dalam kehidupan ini. Jadi para dewa dan manusia sesungguhnya sih berselisih paham tentang berkah, sehingga suatu saat ada seorang dewa yang datang untuk bertanya kepada Sang Buddha, apa sesungguhnya berkah utama itu, sehingga disampaikanlah tentang Manggala Sutta itu. Kemudian di sana juga ada Dhammacakkappavattana Sutta yang menguraikan tentang 4 kesunyataan mulia. Kemudian ada Aditta Pariyaya Sutta ya, tentang sesuatu itu terbakar. Apa yang membakarnya? Yang membakarnya adalah nafsu kebencian, keserakahan, kebodohan. Itu disampaikan di dalam Parita suci itu ada. Yang kecil, bagian kecil itu yang kita anggap masih penting dan juga bermanfaat untuk segera dipraktekkan. Karena kalau melihat usia kita ini, mau mempelajari keseluruhan dulu baru praktek, nanti belum habis sudah mati dulu. Sudah mati karena inti yang sedikit aja ini yang diterjemahkan masih belum sekian persennya Bante ya. Apalagi kalau seluruh Tripitaka. Jadi apa yang sudah dimengerti langsung deh dipraktekkan, udah ngerti langsung praktek, langsung praktek, dan itu pun nanti juga konstan ya. Alam langsung membayar konstannya itu. Oh, melakukan ini langsung ada pahalanya, bisa dibilang begitu. Jadi sesuai dengan apa yang ditanam, dia akan memetik apa yang dia tanam itu. Jadi kalau misalnya saat ini berbuat baik, kemudian dalam kehidupan masa lampaunya atau kemarin-kemarinnya berbuat salah, ya kalau memang itu waktunya berbuah, ya kita akan menerima dulu, tetap menerima akibatnya juga. Nah itu yang disebut dengan Sutta Pitaka. Jadi kumpulan tentang ceramah-ceramah Sang Buddha dari mulai yang pendek, yang sedang, dan yang panjang, dikumpulkan menjadi satu keranjang yang disebut dengan Sutta Pitaka. Baik. Dan tentu kita melangkah pada Abhidhamma Pitaka.
Ya. Yang terakhir Bante, Abhidhamma Pitaka. Jadi kalau kita melihat tadi Tripitaka, 3 keranjang, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, sesungguhnya Abhidhamma Pitaka ini sendiri sih menjadi perdebatan, menjadi menjadi permasalahan. Apakah ini perlu untuk disampaikan atau tidak kepada umat manusia? Kenapa? Karena pada waktu itu sesungguhnya kasusnya adalah Sang Buddha menyampaikan tentang Abhidhamma ini di alam surga. Di alam surga, beliau mengajarkan dharma itu di alam surga, tetapi dengan kekuatan batinnya, Bante Sariputta menyampaikan apa yang disampaikan Sang Buddha di alam surga itu di alam manusia. Bisa disampaikan ya? Ya, jadi waktu itu yang disampaikan juga sama, Abhidhamma juga kepada manusia, yang berisikan sesungguhnya di Abhidhamma Pitaka itu adalah tentang filsafat-filsafat. Jadi itu sesungguhnya memerlukan kesadaran yang lebih kuat untuk bisa mengetahui, untuk bisa menyadari kebenaran yang terkandung yang berada di dalam kondisi batin dan jasmani kita ini. Jadi misalnya di sana ada berisikan tentang Dhamma Sanggani, Wibangga, kemudian Datuk Kata, Pugala Panyati, Kata Watu, dan lain sebagainya. Itu termasuk di dalam golongan Abhidhamma Pitaka. Jadi misalnya kalau bisa dikatakan itu salah satu contoh yang gampangnya, di dalam tubuh jasmani kita ini ada indria-indria. Saya mengambil satu contoh saja tentang Abhidhamma itu supaya nanti memiliki pandangan sendiri ya. Jadi tubuh jasmani kita ini terdiri dari jasmani dan batin. Ya, jasmani dan batin. Kalau kita berbicara tentang batin, tadi kan ada perasaan, ada ingatan, ada bentuk-bentuk pikiran, ada kesadaran. Nah, perasaan itu sendiri sesungguhnya kan berubah, selalu berubah. Dan ini pada saat misalnya kita punya indria mata kita, pada saat kita melihat, gunanya untuk melihat. Pada saat kita melihat bentuk dan ada kesadaran melihat, ada kesadaran, tapi kalau tidak ada kesadaran ini tidak akan bisa melihat, mengerti, tidak akan bisa mengerti apa yang dilihat. Tapi kalau ada kesadaran melihat, dia akan mengetahui apa yang dia lihat. Begitu mengetahui apa yang dia lihat, itu di situ akan timbul perasaan tadi, perasaan. Jadi ada kontak dulu mata dengan bentuk, begitu ada kontak ada perasaan muncul. Perasaannya apa? Senang atau tidak senang? Oh, saya melihat ini saya tidak senang. Kenapa kok tidak senang? Saya tidak menginginkan seperti itu. Yang saya inginkan seperti ini. Jadi ada perasaan benci menguasai, ketidakpuasan menguasai, seperti itu. Yang menyebabkan dirinya sendiri itu menderita. Jadi kalau orang tidak ngerti, kadang-kadang, wah saya menderita itu kan karena dia. Sebenarnya yang membuat menderita itu karena kita tadi, dirinya sendiri ya, pada saat kita punya mata, ada bentuk, kita melihat, ada kesadaran melihat itu, dan kita misalnya tidak puas, tidak suka, akhirnya timbul kebencian, kejengkelan, kemarahan. Kok kamu begini, kok kamu begitu, harusnya kan begini, harusnya begitu. Itu kan harusnya menurut kita, bukan menurut dia. Jadi yang salah itu siapa? Yang salah itu kita, bukan yang salah dia. Tapi kita kadang-kadang sampai marah, sampai benci, sampai ngotot begitu. Yang hidup siapa? Yang melakukan siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah mereka sendiri yang melakukan itu. Kalau kita melakukan, ya tentu saja kita sendiri yang akan menerima bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan itu. Iya. Itu seperti itu. Sebagai closing Bante tentang kitab suci Tripitaka ini, tentang makna-makna yang terdalam dari Tripitaka, sedikit waktu Bante, 3 menit, 2 menit, monggo Bante. Baik, terima kasih Bu Hani. Jadi Ibu saudara sekalian, kalau kita mengetahui bahwa Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka ini adalah rangkaian dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, gunakanlah ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Kalau kita hidup sesuai dengan pedoman yang benar, kita akan bisa mencapai kebahagiaan. Tujuan utamanya adalah kita mencapai kebahagiaan, baik dalam kehidupan kita sekarang ataupun yang akan datang. Dan kebahagiaan yang tertinggi tidak ada yang lebih tinggi kecuali kebahagiaan dari
bersihnya batin kita dari kotoran. Maka dengan mempraktekkan dharma, mempraktekkan sutta, mempraktekkan winaya, mempraktekkan abhidhamma dalam kehidupan kita sehari-hari, disitulah jalan solusi untuk kita bisa benar-benar mencapai padamnya kilesa, mencapai kebahagiaan yang tertinggi itu. Ya, semoga saja dengan kita mengerti, bukan hanya kita mengetahui, tapi harus benar-benar dipraktekkan untuk jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sampai akhirnya kita selesai tugas dalam batinnya masing-masing dalam membersihkan semua kotoran yang ada. Batin. Ya, semoga apa yang kita bicarakan ini juga akan menambah pengertian bagi pemirsa Dhamma TV, sehingga kita bersemangat untuk mempelajari apa yang diajarkan Buddha untuk manfaat kebaikan, kebahagiaan bagi diri kita sendiri, bagi orang tua yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan kita, bagi leluhur-leluhur kita, bagi keluarga kita, ataupun bagi semua makhluk. Semoga persembahan kebajikan ini membawa kebahagiaan bagi semua makhluk yang ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih keluarga Dhamma TV. Demikianlah kita akhiri Manage Your Mind bersama Bhante Tejapuno. Mind is not everything, but everything from your mind. So manage your mind. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bhante.